Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-138. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan kegagalan dari Destro dan Erimin yang gagal membuat Metal Bat menjadi cyborg. Lantaran terdapat Fuji, seorang pemimpin dan penggagas Neo Hero yang datang dan menyuruh Destro dan Erimin melepaskan Metal Bat. Dan di akhir scene kita diperlihatkan sosok Blue yang sedang memikirkan jalan keluar untuk permasalahan Asosiasi Pahlawan dan Neo Hero. Dan solusi yang ditemukan oleh Blue nampaknya berada di pundak Saitama. Dapatkah Saitama membantu Blue dalam menyukseskan misinya? Yo nggak tahu, wong kok tanya saya. Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan suasana di tengah kota. Di tengah lalu lalang kepadatan jalan raya, terdapat siaran live berita di layar TV raksasa. Siaran berita itu menyiarkan sosok Blue yang sedang diwawancarai oleh seorang reporter. Masyarakat yang mengetahui jika Blue sedang menjadi bintang tamu di salah satu siaran berita, nampak tak sedikit yang berhenti untuk lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh Blue. Reporter yang mewawancarai Blue mulai dengan pertanyaan yang langsung membuat para pemirsa heboh. Reporter itu bertanya, "Tuan Blue, jadi mereka bilang ayahmu adalah pahlawan Blast?" Dengan senang hati Blue menjawab pertanyaan dari reporter tersebut. Blue berkata jika benar bahwa ia merupakan putra dari Blast. Blue lalu melanjutkan, "Tapi aku bertujuan untuk menciptakan citraku sendiri tentang seorang pahlawan yang tidak seperti ayahku. Lagi pula, dia mungkin sudah pensiun," kata Blue. Sontak reporter dan orang-orang yang menyaksikan berita di depan layar kaca dibuat terkejut tentang pernyataan Blue yang mengatakan jika Blast telah pensiun. Reporter itu lalu kembali bertanya, Apakah Blast pensiun? Asosiasi Pahlawan mengumumkan dia mengambil semacam jeda dari kegiatan, kata sang reporter seakan tak percaya mendengar jika Blast telah pensiun. Blue lantas menjelaskan jika ia tidak yakin melihat ayahnya akan muncul dan beraksi di garis depan sebagai seorang pahlawan. Tak hanya itu, Blue juga menjelaskan jika Blast menolak untuk dirinya sekedar difoto atau direkam wajahnya dan ikut dalam acara talk show. Blue lalu melanjutkan penjelasannya dengan berkata, "Satu-satunya yang mengenali wajah ayahku adalah sekelompok kecil orang yang pernah bertemu dengannya secara langsung di masa lalu kan? Dan mungkin petinggi asosiasinya. Bagaimanapun, dia selalu memastikan untuk mengamankan rute pelarian seperti itu. Jika dia menunjukkan wajahnya lagi, orang-orang hanya akan meneriakinya, mengatakan, 'Jika kamu bisa bertarung, maka bertarunglah.' Yah, akulah yang paling sering meneriakinya tentang itu," kata Blue. Setelah mendapat secerah pertanyaan tentang Blast, Blue lantas ingin membahas hal lain selain Blast. Ia ingin reporter merubah topik pembicaraan. Blue lalu berkata, "Mari pindah lain. Aku siap untuk mengambil beberapa pertanyaan tentang pahlawan Neo. Kami juga melakukan yang terbaik di luar sana. Lihatlah baju perang ini. Tak lama kemudian kami berencana untuk memiliki sistem perizinan untuk distribusi publik. Segera kita akan mewujudkan semua usia di mana siapapun bisa menjadi dirinya. Pahlawan Neo akan berada di garis depan, berjuang untuk melindungi perdamaian. Tidak perlu takut monster lagi. Mari kita meraih kemenangan bersama," kata Blue. Dan scene berpindah ke tempat lain. Diperlihatkan beberapa pahlawan kelas B bernama Head Edge, Lotus Man, dan Bison Punch yang sedang bertarung melawan monster yang mengamuk di tengah kota. Nampaknya para pahlawan kelas B itu nampak kewalahan menghadapi para monster. Mereka terkepung dan tersudut lantaran monster itu terlalu tangguh. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan hingga bala bantuan datang. Dan tak berselang lama, pahlawan dari Neo pun muncul. Pahlawan dari Neo pun langsung beraksi dengan menghajar para monster yang mengamuk. Namun yang dikalahkan oleh pahlawan Neo hanyalah monster kroco-kroco. Sedangkan pemimpin dari monster itu berada di atas gedung.
Lochusman yang memperhatikan pemimpin monster itu berada di atas gedung. Ia berkata jika pemimpin monster itu tidak akan mudah dikalahkan hanya dengan baju tempur. Dan nampaknya pemimpin monster itu bernama Musty King, monster dengan level bencana naga. Dan tiba-tiba belum sempat Musty King itu turun dan membuat kehancuran, terdapat seseorang yang datang ke arah Musty King yang mengenakan jet terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan itu adalah Blue. Entah Blue telah menyaksikan siaran berita atau belum, ia tiba-tiba berada di medan pertempuran melawan monster. Setelah datang, Blue tanpa basa-basi langsung menyerang Musty King dan membuatnya langsung hancur lebur seperti tape. Tak seperti sebelumnya, kali ini Blue melawan monster dengan level bencana naga hanya dengan satu serangan saja. Para pahlawan kelas B yang melihat aksi dari Blue dibuat terkejut dan tercengang. Blue lantas menemui para pahlawan kelas B tersebut. Blue lalu berkata, "Apakah kalian baik-baik saja? Kerja bagus menjaga penjajah di Teluk. Kami akan pergi ke depan dan membersihkan sisanya," kata Blue. Para pahlawan kelas B pun sangat tertolong dan mensupport aksi dari Blue. Blue lantas melihat senjata pedang dari Head Edge yang patah saat bertarung barusan. Blue lantas memberikan pedangnya yang merupakan fasilitas dari Neo. Blue menyuruh Head Edge untuk mengenakan jika ia berkenan. "Bro, kalian memiliki peralatan yang lebih baik dan lebih banyak anggota. Belum lagi kau telah mengumpulkan barisan pemimpin Neo gila itu, termasuk kau sendiri. Aku sudah bekerja keras setiap hari mengincar kelas atas, tapi ini mustahil dan hampir membuatku ingin pindah," kata Head Edge. Mendengar perkataan dari Head Edge, Blue lantas berkata jika pahlawan di asosiasi pahlawan di luar kelas S sebenarnya juga memiliki sisi gila dalam bertarung. Dan Blue menyinggung tentang Saitama. Mendengar nama Saitama, para pahlawan kelas B pun dibuat terheran-heran dan berkata jika mereka tak mengenal nama Saitama. Dan tiba-tiba tanpa diduga-duga Forte datang menghampiri Blue. Forte datang dengan berkata, "Kau tahu Saitama? Dia adalah teman dekatku," kata Forte. Blue lalu menoleh ke arah Forte yang mengetahui tentang Saitama. Blue lalu bertanya kepada Forte, "Apakah begitu? Itu sempurna. Aku punya sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Bisakah kau menghubunginya?" kata Blue. Dari sisi Forte, ia berpesan kepada Blue jika ada urusan dengan Saitama, Blue dapat menghubunginya. Dan Blue nampak setuju dengan saran Forte. Blue lalu menceritakan maksud keinginannya untuk bertemu dengan Saitama. Blue berkata kepada Forte jika ia ingin bertukar pendapat tentang bagaimana mengkonsolidasikan perintah di tempat kejadian di bawah satu entitas. Blue menjelaskan lebih detail jika hubungan antara asosiasi pahlawan dan Neo Hero memiliki ketegangan yang cukup parah. Blue berkata jika ia tak menginginkan perselisihan. Karena ia seorang pemimpin, Blue merasa memiliki kewajiban untuk mengambil suatu tindakan. Mendengar penjelasan yang dimaksud dari Blue untuk menemui Saitama, Forte lalu menjelaskan kepada Blue jika Saitama merupakan orang yang cocok untuk ia mintai bantuan tentang permasalahannya. Lantaran Forte telah mengetahui jika apa yang dilakukan oleh Saitama di dunia kepahlawanan hanya sebatas hobi belaka. Jelas Forte. Forte lalu melanjutkan dengan berkata, "Saitama kuat, tapi dia bukan tipe orang yang menunjukkan kepemimpinannya. Dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu," kata Forte. Dan nampaknya Forte dan Blue tak hanya membicarakan tentang Saitama, melainkan mereka juga membicarakan suatu hal tentang keefektifan antara Neo Hero dan asosiasi pahlawan. Lantaran Forte menyinggung Blue tentang hal tersebut, kemudian Forte berkata jika seharusnya Blue bertanya saja kepada ayahnya tentang bagaimana menyelesaikan konflik antara asosiasi pahlawan dan Neo Hero. Sontak Blue naik pitam dan berkata jika apa yang ia lakukan tidak ada urusannya dengan ayahnya. Melihat Blue yang marah, Forte buru-buru berkata kepada Blue jika ia ingin menyampaikan pesan Blue kepada Saitama. Dan scene berpindah ke sisi Ryumon. Ryumon nampaknya juga sedang melakukan semacam wawancara dengan seseorang reporter. Dalam sisi wawancaranya, Ryumon berkata menjelaskan tentang ketaguhan dari Neo Hero dibanding dengan asosiasi pahlawan. Perbedaan yang mencolok tentang penggunaan pakaian tempur saat bertarung menunjukkan jika logika akal sehat lebih condong ke arah Neo Hero, lantaran mereka bertarung dengan menggunakan pakaian tempur yang safety dan tangguh. Menurut Ryumon, asosiasi pahlawan dengan gaya bertarung mereka akan mengakibatkan kecelakaan pada diri sendiri. Dan scene kembali berpindah.
Kali ini menunjukkan baik pahlawan dari Neo dan dari asosiasi pahlawan yang sedang terkapar tak berdaya. Lantaran monster yang mereka hadapi secara bersama-sama terlalu tangguh dan ganas. Monster itu semacam memiliki kekuatan petir dan dapat mengendalikan cuaca ekstrim. Dan tiba-tiba di tengah ketidakadanya harapan untuk mengalahkan monster tersebut, muncul seseorang pahlawan kelas C yang tak kenal rasa takut. Ia adalah Mumen Rider. Setelah sampai, Mumen Rider langsung datang dan menantang monster petir tersebut. Dan tiba-tiba, piek! Mumen Rider kalah dalam satu pukulan. Walaupun ketangguhannya dapat diapresiasi, nampaknya hal itu belum cukup bagi Mumen Rider. Ia kalah dalam sekali pukul. Monster itu tak tinggal diam melihat Mumen Rider yang masih bertahan. Pukulan bertubi-tubi terus dilayangkan. Dan sebelum monster itu mengakhiri Mumen Rider untuk selamanya, dengan sangat mengejutkan Mumen Rider melakukan jotosan supernya ke arah si monster. Tanpa diduga-duga monster itu pun kalah telak oleh Mumen Rider. Dengan kekuatan yang telah diperlihatkan oleh Mumen Rider, mungkinkah Mumen Rider menjadi the next Saitama? Ya, tapi nggak secepat itu. Nampaknya Mumen Rider telah dilengkapi seragam tempur dari fasilitas Neo melalui Eisel. Setelah Mumen Rider berhasil mengalahkan monster petir tersebut, surat berita baik cetak maupun elektronik semua digembarkan dengan aksi dari Mumen Rider. Berita tersebut juga nampaknya terdengar oleh trio Maskentir. Efek dari aksi Mumen Rider membuat para pahlawan dari asosiasi pahlawan mulai berbondong-bondong untuk pindah ke Neo. Dari sisi trio Maskentir, mereka berpendapat jika mereka tidak akan pergi meninggalkan asosiasi pahlawan dan mendapat fasilitas instan tersebut. Mereka ingin berjuang dengan cara mereka sendiri untuk menjadi pahlawan. Dan tanpa diduga-duga, hal tersebut lantaran pengaruh dari Saitama yang dapat mengubah pola pikir mereka. Dan scene berpindah ke tempat lain. Diperlihatkan Macho yang bertemu dengan kawan lamanya dari asosiasi pahlawan. Ketika bertemu, kawan Macho itu berkata jika ia mengeluh tentang amburadulnya asosiasi pahlawan setelah ditinggalkan Macoy. Ia lantas mengajak Macoy untuk ngopi-ngopi santai di warkop. Namun Macoy berkata jika ia sedang sibuk dan tidak dapat diganggu. Macoy lalu buru-buru pergi dan berkata dalam hati jika ia tidak dapat melakukan hubungan apapun dengan asosiasi pahlawan. Lantaran jika ia kedapatan melakukan itu dan merugikan Neo Hero, ia akan mendapat hukuman dari Fuzi. Dan scene berpindah ke tempat petinggi asosiasi pahlawan. Diperlihatkan jika para petinggi berencana melakukan epic comeback dengan mengandalkan aksi dari pahlawan kelas S. Dan tiba-tiba rapat dari asosiasi pahlawan itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Di chapter kali ini kita diperlihatkan usaha dari Blue yang bersikukuh untuk dapat menghubungi Saitama agar dapat diajak bekerja sama untuk menyelesaikan konflik antara asosiasi pahlawan dengan Neo Hero. Kemudian kita ditunjukkan aksi dari Mumen Rider yang dapat mengalahkan monster yang mengamuk hanya dengan satu pukulan. Lantaran ia dibekali pakaian tempur dari Neo oleh Asel. Dan Mumen Rider masih gagal menjadi the next Saitama. Akibat hal tersebut, membuat para pahlawan dari asosiasi pahlawan berbondong-bondong pindah ke Neo Hero. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-138. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.